Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 izin kepada teman-teman dan kepada Ibu Ratna Septianti, terima kasih atas waktunya telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yaitu Translation of Foreign Currency Financial Statement pada mata kuliah Akuntansi Internasional B. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yaitu Salsabella Putri Yolanda, Delia Putri Zainal, saya sendiri Ilona Wisesa, Ina Aprilia Arifin, dan Dia Amanda. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Dipersilakan kepada yang akan membawakan materi. Oke, untuk materi yang pertama yaitu seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa kita akan membahas tentang translation of foreign currency financial statement. Di sini dalam bisnis globalnya, perusahaan induk memiliki anak perusahaan di berbagai negara yang menyusun laporan keuangan berdasarkan mata uang dan standar akuntansi lokal. Untuk konsolidasi, laporan keuangan anak perusahaan harus disesuaikan dengan GAAP dan diterjemahkan ke mata uang pelaporan induk. Nah, dalam proses ini terdapat dua isu utama yang perlu diperhatikan yang menjadi fokus utamanya. Yang pertama yaitu pemilihan kurs yang tepat. Salah satu aspek krusial dalam penerjemahan laporan keuangan adalah pemilihan kurs yang akan digunakan untuk menerjemahkan berbagai elemen laporan keuangan secara umum. Terdapat beberapa kurs yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu closing rate, historical rate, sama average rate. Yang fokus yang kedua yaitu penanganan selisih transaksi. Karena fluktuasi nilai tukar mata uang, penerjemahan laporan keuangan seringkali menghasilkan selisih translasi. Permasalahan utama dalam hal ini adalah bagaimana caranya mencatat dan melaporkan selisih tersebut dalam laporan keuangan konsolidasi. Untuk itu bisa menggunakan metode kurs saat ini dan metode temporal. Next. Lalu yang kedua yaitu translation method. Dalam penerjemahan laporan keuangan, setiap metode memiliki aturan yang berbeda dan pemilihan kurs dan pelakuan yang terhadap selisih translasinya. Di sini ada dua metode. Yang pertama metode kurs saat ini. Metode ini digunakan jika anak perusahaan dianggap independen secara ekonominya. Aset dan liabilitas diterjemahkan dengan kurs penutupan, pendapatan dan beban dengan kurs average, serta ekuitas dengan kurs historis. Selisih translasi dicatat sebagai OCI dalam ekuitas, bukan laba rugi. Metode ini mencerminkan hubungan ekonomi dengan mata uang lokalnya, tetapi dapat menyebabkan volatilitas ekuitas akibat perubahan nilai tukar. Lalu metode yang kedua yaitu metode temporal. Metode ini digunakan jika anak perusahaannya dianggap sebagai perpanjangan perusahaan induk. Aset dan liabilitas moneter diterjemahkan dengan kurs penutupan, sedangkan aset dan liabilitas non-moneter dengan kurs historis. Pendapatan dan bebannya umumnya menggunakan kurs rata-rata, kecuali jika terkait item berkurs historis. Selisih translasi dicatat dalam laba ruginya, yang dapat meningkatkan volatilitas laba. Metode ini mencerminkan nilai historis aset tetapi rentan terhadap perubahan nilai tukar uang. Next. Lalu yang selanjutnya itu disposition of translation adjustment. Selisih translasi muncul sebagai akibat dari perbedaan nilai tukar yang digunakan dalam penerjemah laporan keuangan anak perusahaan asing ke dalam mata uang induknya. Perlakuan terhadap selisih translasi bergantung pada metode penerjemahan yang digunakan serta kebijakan akuntansi yang berlaku. Jika perlakuan selisih dalam metode kurs saat ini, selisih translasi dicatat dalam OCI dan ekuitas, tidak mempengaruhi laba rugi kecuali jika anak perusahaan dilikuidasi atau dijual. Perlakuan terhadap selisih jika menggunakan metode temporal, selisih translasi langsung diakui dalam laba ruginya, menyebabkan volatilitas laba bersih. Lalu yang ketiga yaitu dampak likuidasi atau pelepasannya. Jika anak perusahaan dijual atau dilikuidasi, selisih translasi dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi sebagai keuntungan atau kerugiannya.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya, International Financial Reporting Standard. IAS 21 mengatur mengenai dampak perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap laporan keuangan dan menetapkan bahwa uang fungsional suatu entitas adalah mata uang utama yang digunakan dalam lingkungan ekonominya. Eh, Jika berbeda dari induk perusahaannya, maka anak perusahaan menggunakan metode kurs kini dengan selisih kurs dicatat dalam ekuitas. Jika sama dengan induk perusahaannya, maka anak perusahaan menggunakan metode temporal yang diterapkan dengan selisih langsung masuk ke dalam laba rugi. Untuk ekonomi hiperinflasi, IAS 29 mengharuskan penyesuaian sebelum menerapkan kurs kini. Berbeda dengan US GAAP yang menggunakan metode temporal, inflasi kumulatif sekitar 100% dalam 3 tahun terakhir dapat menjadi indikasi hiperinflasi. Selanjutnya, Translation Process Illustration. Untuk mendemonstrasikan prosedur translasi yang ditetapkan oleh IFRS dan US GAAP, diasumsikan bahwa Multico, perusahaan HS, mendirikan anak perusahaan di Italia atau Italco dengan investasi awal sebesar 1 juta dolar yang setara juga dengan 1 juta euro pada 31 Desember tahun awal, yaitu tahun 0. Dari jumlah tersebut, 600 euro digunakan untuk persediaan, sementara 400 ribu euro digunakan untuk disimpan dalam kas. Selama tahun pertama, Italco membeli properti, peralatan, dan persediaan tambahan. Sebagian besar dengan kredit, serta memperoleh pinjaman selama 5 tahun dengan laba setelah pajak sebesar 825 euro dan dividen sebesar 325 euro yang diumumkan pada 1 Desember tahun pertama. Laporan keuangan dalam euro harus diterjemahkan ke dalam dolar Amerika menggunakan nilai tukar yang berlaku di berbagai periode. Gambar di bawah ini merupakan nilai tukar yang relevan dari awal Januari sampai akhir Desember. Seperti yang terlihat, nilai euro mengalami penurunan secara bertahap terhadap nilai dolar sepanjang tahun. Gambar di bawah ini merupakan laporan keuangan Italco pada tahun yang berlaku. Persediaan dicatat berdasarkan metode FIFO, yaitu first in first out, di mana persediaan akhir diperoleh secara merata sepanjang bulan Desember. Untuk penerjemahan nilai kurs akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya Translation of Financial Statement, Current Rate Method. Di sini, langkah pertama dalam menerjemahkan laporan keuangan mata uang asing adalah penentuan mata uang fungsional dengan asumsi bahwa euro adalah mata uang fungsional. Laporan laba rugi dan laporan laba ditahan akan dijadikan dolar AS menggunakan metode kurs saat ini. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, semua pendapatan dan beban dijabarkan pada nilai tukar yang berlaku pada tanggal pengakuan akuntansi. Nilai tukar rata-rata pada tanggal pengakuan akuntansi, nilai tukar rata-rata tertimbang untuk tahun 1 digunakan karena setiap pendapatan dan beban dalam ilustrasi ini akan diakui secara merata sepanjang tahun. Namun, ketika akun pendapatan seperti keuntungan dan kerugian terjadi pada waktu tertentu, nilai tukar pada tanggal tersebut akan diterapkan. Next. Selanjutnya, semua aset dan kewajiban ini diterjemahkan pada nilai tukar saat ini. Modal saham diterjemahkan pada nilai tukar yang berlaku saat modal saham awalnya diterbitkan. Laba ditahan pada tanggal 31 Desember tahun pertama diturunkan dari laporan laba ditahan. Penerapan prosedur ini menghasilkan total aset sebesar 3.447 dolar dan total kewajiban dan ekuitasnya sebesar 3.581.750 dolar. Neraca ini dikembalikan ke posisi seimbang dengan membuat penyesuaian dengan saldo di debit sebesar 134.750 yang diperuntukkan sebagai penurunan ekuitas pemegang saham. Bisa dilihat pada contoh di samping yang telah dilampirkan.
Penyesuaian Penyesuaian translasi untuk tahun pertama ini adalah pada debit, yaitu 134.750, dengan tanda penyesuaian translasi positif atau negatif dengan fungsi dari ada dua faktor. Faktor pertama itu adalah sifat eksposur neraca atau aset itu, dan yang kedua, arah perubahan nilai tukar, apresiasi atau depresiasi. Dalam ilustrasi ini, Italkom memiliki eksposur aset bersih atau total aset yang ditranslasikan pada nilai tukar saat ini. Nilai tukarnya lebih besar daripada total kewajiban yang diterjemahkan pada nilai tukar saat ini, dan euronya telah terdepresiasi sehingga menciptakan penyesuaian terjemahan negatif. Selanjutnya, ini untuk perhitungan penyesuaiannya terhadap translasi, yaitu contohnya sebagai berikut: saldo aset bersihnya 1.000 dikali 1 juta dikali $1. Selanjutnya ada perubahan aset bersihnya sampai mendapatkan penyesuaian translasinya dalam 1 tahun, yaitu pada saldo debit atau negatif, yaitu 134.750. Nah, karena anak perusahaan ini mulai beroperasi pada awal tahun berjalan, 134.750 dolar ini adalah jumlah penyesuaian translasi kumulatif yang dilaporkan pada neraca konsolidasi. Next. Lalu ada metode yang kedua, yaitu temporal metode. Dengan metode temporal ini, kas, piutang, dan kewajiban diukur ulang ke dalam dolar Amerika menggunakan nilai tukar saat ini sebesar 0,90 dolar. Persediaan ini dicatat dengan biaya masuk pertama, masuk pertama keluar pertama atau first in first out, properti dan peralatan, paten, dan akun persediaan modal diukur ulang dengan nilai historis. Nah, prosedur ini menghasilkan total aset sebesar 3.604.600 dolar dan kewajiban dan persediaan modal sebesar 3.097.000 dolar. Agar neraca seimbang, laba ditahan harus sebesar 507.600 dolar dengan keakuratan jumlah ini diverifikasi dengan benar. Selanjutnya. Nah, harga pokok penjualan ini diukur ulang pada nilai tukar historis menggunakan prosedur berikut. Nah, persediaan awal ini diperoleh pada tanggal 1 Januari dan diukur ulang pada nilai tukar sejak tanggal tersebut. Pembelian dilakukan secara merata sepanjang tahun dan karena diukur ulang pada nilai tukar rata-rata untuk tahun tersebut, persediaan akhir pada biaya first in first out itu dibeli secara merata sepanjang bulan Desember dan nilai tukarnya rata-rata untuk bulan tersebut adalah 0,91 dolar digunakan untuk mengukur ulang komponen harga pokok penjualan tersebut. Prosedur ini menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 5.762.000 dihitung sebagai berikut. Ini contohnya ada yang di sebelah kiri, lalu perhitungannya juga kita dapatkan pada lampiran yang di bawah dengan persediaan awal yaitu 600.000 dikali harganya didapatkan 600.000, lalu ditambah dengan pembelian pada tahun tersebut didapatkan nominal 5.890.000, dan ada pada saldo debit yaitu persediaan akhirnya berkurang sebesar 728.000 dan didapatkan HPP-nya yaitu harga pokok penjualan sebesar 5.762.000. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu perbandingan hasil dari penerapan dua metode berbeda. Yang pertama yaitu metode kurs saat ini. Metode kurs saat ini menggunakan nilai tukar mata uang asing pada tanggal neraca untuk menerjemahkan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban ke dalam mata uang pelaporan. Kelebihan metode kurs yaitu mencerminkan nilai ekonomi perusahaan saat ini dengan lebih akurat dan berguna untuk analisis jangka pendek dan pengambilan keputusan operasional. Sedangkan kekurangannya yaitu lebih fluktuatif karena nilai tukar mata uang dapat berubah secara signifikan dan dapat mempengaruhi profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, metode temporal. Metode temporal menggunakan nilai tukar historis untuk menerjemahkan beberapa pos laporan keuangan seperti aset tetap dan persediaan, sementara pos lainnya menggunakan nilai tukar saat ini. Kelebihannya yaitu
lebih stabil karena menggunakan nilai tukar yang sudah terjadi dan mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap laporan keuangan. Kekurangannya sendiri yaitu kurang akurat dalam mencerminkan nilai ekonomi perusahaan saat ini dan dapat menyebabkan kerugian pengukuran ulang jika nilai tukar mata uang berubah signifikan. Perbedaan utama antara kedua metode ini adalah pada nilai tukar yang digunakan untuk menerjemahkan pos laporan keuangan. Metode kurs saat ini menggunakan nilai tukar pada tanggal neraca, sementara metode temporal menggunakan nilai tukar historis untuk beberapa pos. Next slide. Faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil, yang pertama itu posisi aset moneter bersih. Perubahan nilai tukar mata uang asing akan langsung mempengaruhi nilai aset moneter bersih dalam mata uang pelaporan. Jika posisi aset moneter lebih positif, apresiasi mata uang asing akan meningkatkan nilai aset bersih dan sebaliknya. Yang kedua, apresiasi mata uang asing. Apresiasi mata uang asing adalah peningkatan nilai mata uang asing terhadap mata uang domestik. Apresiasi mata uang asing dapat mempengaruhi berbagai aspek laporan keuangan, termasuk pendapatan, beban, aset, dan kewajiban. Yang ketiga, konsistensi pelaporan. Konsistensi pelaporan adalah penggunaan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode. Pengaruhnya yaitu konsistensi pelaporan penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Jika metode akuntansi untuk mata uang asing berubah, maka perbandingan laporan keuangan antar periode akan sulit dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh selanjutnya ada hedging balance sheet exposure. Selanjutnya ada hedging balance sheet exposure. Nah, itu ketika operasi dari luar negeri ditetapkan yang memiliki mata uang pelaporan induk sebagai mata uang fungsionalnya atau berlokasi dalam ekonomi yang sangat inflasioner, keuntungan atau kerugian dari pengukuran ulang tersebut akan dilaporkan dalam laba rugi konsolidasi. Nah, penyesuaian translasi dari keuntungan atau kerugian pengukuran ulang itu merupakan fungsi dari dua faktor, yaitu perubahan nilai tukar. Yang pertama perubahan nilai tukar, yang kedua ada exposure neraca. Nah, exposure neraca ini dapat dilindung nilai melalui penggunaan instrumen keuangan, yaitu ada dua. Yang pertama, instrumen keuangan derivatif, yaitu seperti kontrak berjangka atau opsi mata uang asing. Yang kedua, ada instrumen keuangan non-derivatif, yaitu seperti pinjaman mata uang asing. Next slide. Selanjutnya ada disclosure related to translations. Nah, pada standar akuntansi ini tuh dia mengharuskan analisis perubahan dalam akun penyesuaian translasi kumulatif yang nantinya akan disajikan dalam laporan keuangan atau catatan lainnya. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat ini mematuhi persyaratan ini dengan menyertakan kolom yang berjudul akumulasi pendapatan komprehensif lain yang akan dilaporkan dalam laporan ekuitas pemegang saham. Next slide. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil pada materi ini adalah pemilihan metode penerjemahan laporan keuangan itu akan berdampak pada stabilitas laba dan ekuitas perusahaan multinasional. Metode current rate itu mencerminkan kondisi ekonomi anak perusahaan, tetapi dapat menyebabkan volatilitas ekuitas. Sedangkan metode temporal itu mempengaruhi laba karena selisih translasi dicatat di laporan laba rugi. Selanjutnya, IFRS menentukan metode berdasarkan mata uang fungsional anak perusahaan dengan penyesuaian khusus untuk ekonomi hiperinflasi. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan strategi perusahaan dan tujuan pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, presentasi dari kelompok 6 telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Ratna, sudah memberikan waktunya atas kesempatannya kali ini.